Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pembicaraan saya ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menerima aspirasi umat Islam untuk membatalkan legalitas miras. Alhamdulillah. Karena miras ini sesungguhnya memang menyebabkan mabuk. Sehingga saya ditanya anak-anak saya, anak-anak mahasiswa saya, kenapa miras harus dilarang Ustaz? Susah ini anak-anak dijelaskan dengan ayat dan hadis. Maka saya menjawabnya hanya melalui lagunya Omai Rama. Omai Rama berkata, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya Gus Menteri, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Alhamdulillah, Presiden Republik Indonesia tidak tergoda dengan kesenangan ini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada mabuk yang lebih berbahaya daripada mabuk miras, yaitu mabuk cinta. Kalau orang mabuk cinta, maka gentayanganlah para pelakor dan banyak suami-suami lebih cinta kepada istri orang lain. Tapi ketahuilah, ada lagi satu mabuk yang lebih berbahaya dari mabuk miras dan mabuk cinta, yaitu mabuk kekuasaan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak Presiden Republik Indonesia tidak tergoda dengan mabuk kekuasaan ini. Andai saja beliau mabuk kekuasaan, maka beliau akan tetap menghalalkan miras meskipun diharamkan dalam agama. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia yang saya muliakan. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler di mana diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit berdialog dengan Sang Yang Maha Pencipta dan kembali lagi ke muka bumi. Pertanyaannya, mengapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh sementara waktu yang ditempuh sangat ringkas. Hukum fisika mengajarkan semakin jauh perjalanan kita tempuh, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tapi perjalanan Isra dan Mi'raj ini, perjalanannya sangat jauh, tapi waktunya sangat ringkas. Ayat yang kita simak tadi dijelaskan bukan satu malam, tapi sebagian malam saja. Makanya ketika Nabi menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj ini, hampir tidak ada yang percaya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab berkata, saudara-saudaraku bangsa Mekah, penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kau yakini sebagai Nabi? Ternyata dia sudah gila. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam. Hari ini ada lagi di Mekah. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena waktu perjalanan itu, pada saat itu, kendaraan paling cepat naik onta. Dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu itu, waktu yang paling cepat 1 bulan. Perginya, pulangnya 1 bulan. 2 bulan PP. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Mereka tidak percaya. Mereka lupa bahwa sebenarnya perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan kehendaknya Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh paling sederhana. Beberapa saat yang lalu, Pak Menteri ke luar Jakarta, ke Jawa Timur. Pagi berangkat, sampai di Jawa, kurang lebih duhur, bertemu dengan para pegawai. Selesai itu, balik lagi ke Jakarta. Ternyata tanpa sepengetahuan Pak Menteri,
ada semut ikut di kantong beliau. Begitu sampai di rumah, dibukalah bajunya. Keluar itu semut dari kantong dan beliau berpidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Surabaya. Kata semut yang lain, jam berapa aku pergi Mut? Baru tadi pagi. Dia bilang, malam kau ada lagi di Jakarta. Tidak masuk di akalku. Kau baru keluar saja dari parkiran rumah dinas menteri, kau diinjak mobil. Tidak mungkin. Kata semut yang ikut di kantongnya Pak Menteri, betul yang kau bilang. Kalau saya yang jalan, ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantongnya Pak Menteri. Dari rumah ke Bandara Soekarno-Hatta. Naik pesawat ke Surabaya. Pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah keluar dari kantongnya. Tapi betul saya dari Surabaya. Tidak masuk akal. Tapi bisa terjadi. Siapa yang jalan? Bukan semut. Tapi siapa yang jalan? Pak Menteri. Semut numpang mujur di kantong Pak Menteri. Begini mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. Poin kedua, latar belakang. Mengapa Nabi diisrakan? Dalam sejarah perjalanan Islam ada dua nama tahun yang aneh-aneh di telinga kita. Satu, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Dua, tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada dua orang yang meninggal pada tahun yang sama. Dicintai dan mencintai Nabi. Siapa? Paman beliau dan istri beliau Khadijah. Nah, tahun duka cita itulah turun perintah Allah. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa jalan-jalan. Subhanallah. Ketemu dengan Allah. Saya saja waktu di WhatsApp oleh Pak Menteri. Diberikan undangan untuk masuk ke acara ini. Saya print itu Pak Menteri. Saya bawa kampungku itu suratnya Pak Menteri. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Saya bilang, lihat kau sepupumu. Ini baru Pak Menteri yang undang saya. Padahal Pak Menteri ada hilang jabatannya. Saya sudah senang. Gimana kalau diundang oleh Allah? Itulah hiburannya. Rasulullah bukan dihibur ke Ancol. Bukan ke Taman Mini. Kemana? Ketemu dengan Allah. Tahun duka cita. Sekarang kalau kita bawa ke Indonesia. Seluruh dunia. Kita lagi duka cita. Kenapa? Ada wabah. Namanya COVID-19. Keren betul namanya, tapi menakutkan. COVID-19. Tapi zaman Nabi, tidak ada medsos yang membuat orang makin cemas. Sekarang sudah ada wabah, medsos lagi mencemaskan kita. Coba lihat Pak, rakyat Indonesia begitu susahnya diurus. Waktu tidak ada vaksin, teriak bangsa Indonesia, mana vaksin? Datanglah vaksin, teriak lagi, ini tidak halal, palsu. Dinyatakanlah asli, masih teriak juga. Ini tidak halal. Keluar fatwanya MUI, ini halal, masih teriak juga. Harus presiden dulu yang divaksin. Sudah divaksin lagi Pak Presiden, apalagi dia bilang jarumnya tidak masuk. Sudah ditunjukkan lagi jarumnya masuk, dia bilang lagi pencitraan. Zaman Nabi tahun duka cita tidak ada medsos. Maka pada saat ini mestinya, saat kita duka cita, mestinya kita punya kekompakan untuk menghadapi wabah ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ketika Nabi berduka inilah, Allah berikan hadiah. Hadiahnya ada. Hadiahnya adalah perintah sholat. Lalu apa kaitannya dengan moderasi beragama? Apa hubungannya dengan moderasi beragama? Satu, ajaran Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan. Mana buktinya? Kita belajar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah menggambarkan kepada kita, yuk kalau mau maju, mau sukses, moderasi beragamamu lancar, maka perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Tapi tidak cukup hubunganmu kepada sesama manusia, maka sempurnakan pula dengan hubunganmu kepada Allah. Itulah Mi'raj. Isra'nya kepada sesama manusia, Mi'rajnya kepada Allah. Operasionalnya. Ada orang baik betul ibadahnya. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Tahajud tiap malam. Senin Kamis dia puasa. Berjamaah di masjid. Tadarus tiap hari. Tapi tetangga sebelah kanannya dia musuh gara-gara parkir. Tetangga depan rumahnya musuh gara-gara got. Samping kanannya musuh gara-gara bunga janda bolong. Lagi naik daun ini bunga janda bolong.
Di belakangnya bertengkar gara-gara gotnya atau binatang ternaknya. Apa mereka baik? Tidak. Nabi menginformasikan orang baik itu bukan yang sekedar sholatnya bagus. Orang baik itu bukan sekedar tiap tahun dia pergi umroh. Tapi siapa orang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bisa jadi sholatnya cuma hanya 5 waktu. Bisa jadi sedekahnya hanya seadanya. Bisa jadi dia tidak hanya umroh, tidak pernah haji. Tapi dia banyak manfaat di lingkungannya. Dia sebarkan kebaikan. Dia menjadi rahmatan lil alamin. Islam yang membawa keberkahan bagi lingkungannya. Dia lebih baik daripada yang hitam jidatnya tapi banyak musuhnya. Inilah yang disebut keseimbangan. Tapi sebaliknya, ada orang bagus akhlaknya. Tutur katanya santun. Sedekahnya cukup. Tapi tidak pernah sholat. Ini juga tidak baik. Maka diajarkanlah keseimbangan Isra Mi'raj. Perbaiki hubunganmu horizontal, jangan lupa vertikal. Inilah yang kita kenal dengan hablum minallah, hablum minan nas. Ajaran kedua, musyawarah. Ketika turun Rasulullah telah ketemu dengan Allah, kan Nabi mengajukan proposal. Ibarat saya ketemu Pak Menteri proposal saya Pak Menteri. Nabi juga mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek, ceper. Umurnya pun pendek-pendek. Ya Allah, kasihlah kami keistimewaan. Allah sampaikan, Muhammad, saya berikan kamu hadiah yang tidak pernah aku berikan kepada umat dan Nabi sebelummu. Yaitu sholat 50 kali sehari semalam. Gembiralah Nabi. Turun, ketemu Nabi Musa. Kalau bahasa kita, Mas Bro, gimana? Apa kau dapat dari Allah untuk umatmu? Alhamdulillah, saya dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, berapa? 50 bos. Enggak salah. Enggak mampu itu umatmu. Umatku saya gede-gede kuat-kuat. Enggak mampu kalau 50. Kau minta diskon lah. Ini dalam hadis enggak seperti ini. Ini bahasanya das atlatif. Ya, saya diminta sama Pak Menteri supaya dakwah itu jangan menakutkan. Ya. Naiklah. Ya Allah, terlalu banyak ya Allah. Mintalah keringanan. Dikurangi 5. Kata Nabi Musa, masih banyak bos. Nah kau minta lagi, kurangi lagi. Kurang lagi, naik lagi, kurang 5. Mondar mandir, setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Kata Nabi Musa, lagi berapa bos? 5. Masih banyak. Naik lagi minta. Ketahuan cerdasnya Nabi. Nabi berpikir, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi tidak ada, sudah saya dapat. Sudah mi deh, biar mi. Sebentar pi kuliah ki. Kalau bahasa di Makassar. Ya kan? Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa benar adanya. Bagaimana seandainya Pak jadi 50 rakaat? Bagaimana seandainya jadi 50 kali sholat malam? Saya yakin Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak akan bisa jadi wapres. Kenapa? Sholat aja dikerja Pak. Baru bangun, hayya 'alas sholat. Sholat lagi. Mau naik mobil, hayya 'alal falah. Sholat lagi. Alhamdulillah. Meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Ini menunjukkan, jangankan perkara dagang, jangankan perkara politik, jangankan perkara syariah, perkara ibadah saja Allah memberikan musyawarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak masuk akal saya kalau ada orang yang tidak mau bermusyawarah dalam memecahkan permasalahan umat. Dengan catatan, jangan salah pahami musyawarah. Akar kata, etimologi, musyawarah itu maknanya adalah mengeluarkan madu dari sarangnya. Mengeluarkan madu. Berarti orang yang bermusyawarah itu hasilnya menimbulkan manis. Menimbulkan kenikmatan. Berarti orang bermusyawarah mencari kebenaran dan keadilan. Bukan mencari kemenangan. Kalau musyawarahnya mencari keadilan dan kebenaran, maka insya Allah itulah yang disebut perbedaan adalah rahmah. Tapi apabila kita bermusyawarah mencari kemenangan, maka yang terjadi adalah debat kusir dan ujung-ujungnya saling menghina dan menyebarkan kebencian. Inilah yang diajarkan Isra dan Mi'raj, bermusyawarahlah. Nilai yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas. Persatuan dalam sholat. Itu sholat jamaah. Coba kita lihat sholat jamaah. Nilai-nilai persatuan dalam sholat jamaah.
mulai dari bahasanya. Gus Menteri, bisa dibayangkan bagaimana seandainya sholat boleh memakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum, datang saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Muncul pula saudara kita dari Jawa. Gusti Allah gede. Nah agung. Datang orang Bugis Pak sekampung saya. Pungallahu ta'ala maloppo. Datang pula anak gaul dari Jakarta, dia bahasa Betawi dengan bahasa gaulnya. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan kacaunya, itu baru 5 suku. Dari saja bahasa mengajarkan kepada kita, yuk bersatu deh. Sholat. Belum lagi kita lihat Pak, orang masuk dari masjid. Yang dari arah kanan, dari arah barat, hadap ke kiblat. Dari arah selatan, hadap ke kiblat. Dari arah barat, hadap ke kiblat. Dari arah timur, hadap ke kiblat. Bayangkan kalau mereka menghadap sesuai dengan datangnya masing-masing. Yang dari kanan, sini Kak. Begitu ruku Pak, tabrakan pantat kita. Ini mengajarkan. Tapi sayang 1000 sayang, persatuan kita hanya ada di masjid, kita tidak bawa dalam kehidupan bermasyarakat. Kita kompak ketika sholat jamaah. Amin. Tidak ada yang baca dengan bahasa daerahnya masing-masing. Tapi sayang 1000 sayang, persatuan ini kita tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan adalah modal yang sangat berharga, sehingga hampir setiap Jumat kita dengar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Tapi sayang, kita gara-gara beda pilihan, kampret cebong, sampai sekarang belum rujuk. Padahal Pak Presiden sama Pak Prabowo sudah akur. Saya bilangin beleng-beleng ini. Orang sudah jadi presiden, sudah menteri, kamu bagi musuh-musuh. Jangan. Betapa pentingnya persaudaraan ini, menjaga kerukunan dan persaudaraan ini. Coba kita lihat sejarah perjalanan Islam. Perang pertama, Perang Badar. Menang mutlak Islam. Perang kedua, Perang Uhud. Meskipun secara fisik 80 umat Islam yang wafat termasuk pamannya Rasulullah Hamzah. Tapi tidak kalah kita waktu itu. Kita menang. Kenapa? Karena tujuan peperangan itu ingin mengambil Madinah. Tapi umat Islam mampu mempertahankan Madinah. Perang ketiga, Perang Khandaq. Menang mutlak Islam pada saat itu. Sehingga jumlahnya semakin banyak. 3 kali menang. Maka datanglah Nabi ke Mekah untuk umroh. Di Hudaybiyah di Hudaybiyah beliau kemudian dihadang. Karena dihadang kemudian ditawarkanlah perdamaian untuk bermusyawarah. Nabi memilih untuk bermusyawarah. Inilah Islam. Kata Nabi, selama masih ada tawaran untuk berdamai dan bermusyawarah bersatu, lakukan itu. Sidang jamaah yang saya muliakan. Pada akhirnya Isra dan Mi'raj ini jangan sekedar menjadi seremonial semata. Tetapi mari kita jadikan nilai-nilai dalam kehidupan beragama. Apabila Islam mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah terwujudlah firman Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Terima kasih, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu umatku di antara kalian hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Jadi makutani Nabi tak. Kira-kira
makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan. Tanya sama malaikat. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi tidak istimewa itu. Mereka beriman kepada Allah para malaikat karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah. Lalu sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul yang istimewa imannya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat. Ya wajar kalau kami beriman. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul. Nabi bersabda, bukan juga kamu. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kalian ketemu dengan saya. Kalian melihat mukjizat. Kalian bisa berdialog dengan saya. Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kau melihat saya. Kalau begitu seluruh sahabat berkata, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya, bapak-bapak pernah ketemu Allah? Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab, pernah ketemu Allah? Tidak. Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat mukjizat? Pernah lihat mukjizat Nabi? Subhanallah, tidak toh? Tapi apa bapak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beriman. Luar biasa. Tidak pernah ketemu Allah. Tidak pernah melihat Nabi. Tidak pernah melihat mukjizat. Tapi beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian inilah yang menjadi orang-orang yang menakjubkan imannya. Yang insya Allah bersama saya nanti minum di telaga Al-Kautsar. Kita semua lah ini. Tidak pernah lihat Nabi. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah lihat mukjizat. Tapi kita datang sholat subuh. Itu bukan karena menunggu hadiah. Bukan karena mengharap bonus. Ada pembagian baju seragam. Ada pembagian sembako. Kalau datang, memang dilihat hadiahnya. Sekarang apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak. Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya. Kitalah semua ini. Tapi apa cukup sampai di situ? Belum. Sebab Nabi pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain bersikir. Allahumma antas salam. Ini Sa'labah. Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum. Lupa. Langsung lompat. Sahabat yang lain bersikir. Ini langsung lompat. Pergi. Karena ada orang begitu Pak. Assalamualaikum. Salam. Lihat-lihat pintu. Mana ini dulu ah. Dan yang paling menjengkelkan lagi. Dia ambil saf paling depan. Baru assalamualaikum. Langsung pergi. Karena dia bilang tidak ada doa bersama. Ada kan yang begitu? Itu tidak beradab. Kalau Bapak tidak mau doa bersama. Tidak mau bersikir bersama selesai sholat. Tolong hargai orang yang mau sikir. Gimana caranya? Di belakanglah kau duduk. Supaya kau tidak halang-halangi orang yang main. Kamu, coba lihat, ada itu yang begitu Pak. Toh? Assalamualaikum. Langsung lupa. Baik. Kau tidak hargai orang tua yang ada di sampingmu. Mu polo-polo. Itu orang-orang tidak beradab itu. Biar hebat ilmumu. Kalau kau tidak beradab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Karena Nabi jelaskan
Hairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik di antara kalian yang paling bagus manfaatnya. Kau rugikan orang, kau injak-injak. Bahkan Nabi ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ya Rasul? Untuk apa kau diutus ke muka bumi? Kata Nabi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan. Memberantas kemiskinan. Bukan. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak. Kira-kira kalau bapak assalamualaikum masih sikir-sikir tiba-tiba dipotong. Tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung Pak. Mau kurang jarak nih ya. Maka kalau bapak ibu tidak mau bersikir setelah sholat, tidak mau bersikir bersama, ya sudahlah. Di belakanglah duduk, di belakanglah ambil saf. Supaya anda tidak melukai perasaan sesamamu muslim. Nah, ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompat. Dilihat sama Nabi. Sa'labah ini tidak tahu bersikir-sikir. Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labus sih. Hari ketiga begitu lagi. Dipanggil sama Nabi. Sa'labah sini kau dulu. Kau ini sombong sekali. Kayak kau tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu. Ya selesai kau sholat berdoalah kau dulu. Duduklah kau sebentar. Bersikir-sikir. Memuji Allah. Berdoa. Ini kayaknya kau sombong sekali tidak membutuhkan Allah. Jadi kalau ada orang Pak selesai sholat langsung pergi, ada dua kemungkinan. Satu, dia sombong merasa tidak membutuhkan Allah. Yang kedua mau sekali berak. Berak di jambang. Mudah-mudahan yang cepat pulang tadi itu karena mau buang air besar. Atau mau pergi urus perahu. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar ini Sa'labah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya ini sudah lama saya mau. Tapi baru ini ya sekesempatan lah. Saya ini orang miskin ya Rasul. Satu di sarungku. Ada di sini yang satu sarungnya? Ada di sini satu sarungnya Pak? Tidak mungkin. Ini Sa'labah satu di sarungnya. Ya Rasulullah sik dimilih pakku kesik. Komondro kak masih kiri. Saya tinggal bersikir. Tidak ada nak pakai istriku. Menunggu kesengin istriku di rumah. Bergiliran nggak pakai ini sarung. Sementara waktu maghrib cepat habis. Jadi kalau saya lama bersikir habis maghrib. Tidak ada dia pakai istriku. Kira-kira ada miskin begitu di sini? Ada? Tidak mungkin Pak. Orang Bugis jangankan sarung satu. Istrinya aja kadang dua. Maka Sa'labah lalu berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah karena sudah terlanjur anda tanya saya ini. Tolonglah doakan saya kasihan. Supaya saya kaya juga. Kata Nabi Sa'labah. Siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa yang kau contoh dalam hidupmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Ya sudah ngapain kau kaya pulang mau? Pulang. Kau pikir-pikirlah. Kau kira enak jadi orang kaya. Kau pikir-pikir dulu. Pulang Sa'labah. Besok ketemu lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah pikir-pikir ini. Sudah pikir. Memang enak kalau miskin. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul. Alhamdulillah. Ada bisa rungkut dua. Istriku bisa bersikir dulu. Kalau saya kaya ya Rasul. Saya bisa beli kambing untuk kurban. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa bantu tetanggaku. Enaklah kalau kaya. Kata Nabi, pikir kau dulu deh, pikir kau. Sudah kupikir ya Rasul, memang enak miskin, lebih enak lagi kaya. Kau mampu memikulnya? Siap, insya Allah saya mampu memikulnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi doakan. Nabi kalau doakan pasti diterima Pak. Ya Allah bukakan pintu rezekinya, murahkan rezekinya. Sudah didoakan, Nabi kasih Alqamah. Alqamah ini. Sa'labah. Nabi kasih Sa'labah. Kambing. Seekor kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Kambing Pak hamil tidak ada suaminya. Pernah lihat kambing di sini hamil tidak ada suaminya? Pernah? Ya biasa namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Saksi das atlatif. Kambing nikah. Kambing. Tapi biasa namanya kambing Pak. Tapi sekarang zaman modern. Banyak juga cewek mau saingan sama kambing.
Hamil tidak ada suaminya. Bembe. Ya? Nah pulang. Dikasihlah kambing hamil. Subhanallah, dengan izin Allah. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor. Dari beberapa ekor menjadi puluhan ekor. Mulailah si ibu Sa'labah. Yang tadinya belum azan sudah di masjid. Ini kamak nih baru datang. Dah bilang Nabi. Nah kena nih abalak Sa'labah. Lewat. Dulu waktu belum ada perahunya. Belum azan sudah ada di masjid. Sekalinya sudah ada perahunya. Sudah kamak baru datang. Sibuk nih ngurus ilopinna. Akhirnya apa? Makin hari dari puluhan ekor menjadi ratusan ekor. Akhirnya apa? Bukan lagi kamak dia datang. Mas Sebuk nih. Masbuk Pak. Sudah rakaat terakhir baru datang. Dalam hati Nabi Nah kena tongannya wala. Karena betul sudah ini musibah Sa'labah. Lama-lama makin banyak kambingnya. Tidak muncul Sa'labah. Tidak muncul sama sekali berjamaah. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang lihat Sa'labah? Tidak ya Rasul, sibuk ngurus kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang saya cemaskan betul terjadi. Kan banyak begitu Pak Tok. Waktu belum punya mobil, biar hujan datang jamaah Pak. Sekalinya sudah punya mobil, tidak pernah milik masjid. Akhirnya turun ayat perintah tentang zakat. Nabi katakan, kau pergi minta zakatnya Sa'labah. Piko mintai, suruh bayar zakat kambingnya. Pergilah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau, ya Sa'labah, kami diperintah Rasulullah untuk mendatangimu minta zakatmu. Minta kau keluarkan kambingmu. Apa kata Sa'labah? Apa? Nabi minta kambing, bayar kau zakatmu. Enakmu. Saya setengah mati urus ini kambing. Siang malam saya urus. Gara-gara ini kambing saya tidak datang ke masjid. Kamu datang minta-minta. Siapa kamu? Lapor sama Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kena tongannya balak Sa'labah. Datang 2 kali. Tidak bayar zakat. Datang ketiga kalinya penagih zakat. Tidak mau. Akhirnya wafat Rasulullah. Tidak pernah bayar zakat Sa'labah. Ada yang terlupa. Sebelum wafat Rasulullah. Turun perintah Quran. Informasi banyak di antara kalian sebelum dia kaya hamba Allah. Tapi setelah kaya menjadi hamba harta. Wetuna rodega ga waramparana. Maraji mas sempajang. Si sekalina mega waramparana. Nalupai ni punga Allah Ta'ala. Lebih nasompa ni waramparana. Ayat ini disampaikan kepada Sa'labah. Sa'labah, baru ayat turun. Kamu nak kena ini. Kau juga orang Madinah begini. Sa'labah kemudian istighfar. Astagfirullah. Dia ambil hartanya kambingnya. Dia kirim datang kepada Nabi. Ya Rasulullah terima zakatku. Apa kata Nabi Sa'labah? Sudah bawa pulang itu kambingmu. 3 kali saya pergi. Utusanku 3 kali itu sahabatku. Kau suruh tapi kau tidak mau bayar. Sudah kau kasih malu saya. Bawa itu. Andre. Kalau orang Bugis, Andre kau lah aja. Andre nih, Andre mana nih? Mau kau pulang. Wafat Rasulullah. Sa'labah datang bawa zakatnya kepada Umar. Abu Bakar. Abu Bakar kata, mana saya berani? Nabi tidak terima. Apalagi saya tidak berani saya. Wafat lagi Abu Bakar diganti oleh Umar. Ya Amiral Mukminin, terima zakatku. Kata Umar. Nabi tidak berani terima. Abu Bakar tidak terima. Mana saya berani. Akhirnya gelisah Sa'labah. Gelisahlah ini sahabat ini. Tidak bayar zakatnya. Sengsara perasaannya. Alqamah ini. Ya. Sa'labah maksud saya. Sengsara dia.
Wih, Nabi tidak terima zakatku, Abu Bakar tidak terima zakatku, Umar tidak terima zakatku. Dia gelisah. Akhirnya apa? Bangkrut. Mati semua kambing-kambingnya, hilang semua kambing-kambingnya, jatuh miskin dan dikabarkan dia matinya dalam keadaan fasik. Na'udzubillah min zalik. Nah, banyak di antara kita begitu, Pak. Sebelum dia kaya, rajin berjamaah di masjid. Sebelum dia kaya, baik sama tetangganya. Sebelum dia kaya, bagus sopan santunnya. Tapi setelah kaya, tidak pernah lagi datang ke masjid. Jangankan tetangga, saudara kandungnya saja dia sudah tidak baik sama dia. Maka sesungguhnya kekayaan paling enak itu, Pak. Kekayaan paling tinggi bukanlah harta, tapi iman. Harta tidak dibawa mati. Saya bilang sama istriku, enggak usah kau bingung soal harta. Nah, kau tidak bawa mati itu harta. Nah, bilang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada harta rasanya mau mati. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saklaba ketika tidak punya kambing, nikmat hidup iman dia dapati. Dia datang berjamaah di masjid dan itu sisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia punya kambing ratusan ekor, akhirnya imannya hilang. Dan orang kaya itu, Pak, jangan pikir enak jadi orang kaya. Itu orang kaya itu banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Ditanya kambingnya, ditanya perahunya, ditanya mobilnya, ditanya tabungannya, ditanya semua itu rumah-rumahnya. Banyak pertanyaan. Kalau kita orang miskin, apa mau ditanyakan? Rumah, kontrak. Mobil, angkutan umum. Motor, Grab, Gojek. Sepeda, enggak punya. Apa pi mau ditanyakan? Apa pi? Cincin, palsu. 10.003. Apa mau ditanyakan nih, Pak? Coba. Orang kaya, biar giginya ditanya. Itu emas di gigimu dari mana kau dapat itu? Itu ditanya semua, Pak. Jamu itu kalau dilihat gajimu enggak bisa kau beli itu. Dari mana? Mau ditanya semua. Kalau kita orang miskin jam tidak ada. Jadi cepat. Itu orang kaya masuk juga surga tapi mega pakutanana, Pak. Orang miskin sudah dalam surga, orang kaya masih ditanya. Jadi ada cerita. Tersangka pertama maju. Nama Inem. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Gaji, hartamu kau dapat dari mana? Gaji bulan-bulan 1,5 juta. Jadi pembantu. Tuhan sebenarnya tidak ada cita-citaku jadi pembantu. Tapi karena tidak ada jasaku, tidak ada sertifikatku, mamaku sakit di kampung, ya saya jadi pembantu supaya ada gaji saya belikan obat mamaku kasihan. Tiap bulan kekirim orang tuaku 1.500.000 untuk saya. Tiap bulan itu. Wih, hebat. Mobil, tidak ada. Rumah, tinggal di rumahnya majikan. Tabungan, apa mau menabung yang mau dimakan bulan-bulan saja tidak cukup. Kau sholat. Bukan cuma 5 waktu, tahajud saya bangun kalau saya ada masalah. Kau puasa, alhamdulillah bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya puasa. Kau sedekah, ya kadang-kala kalau saya beli sayur, saya beli ikan 1.000 rupiah untuk penjual sayur. Bagus kalau begitu. Kau masuk surga, Inem. Masuklah surga. Tidak banyak pertanyaannya, Pak. Masuk surga. Beberapa tahun kemudian, tersangka nomor 1013 maju. Wih, Nalia Inem. Ini bosku. Ini yang paling seke ini. Dia diintip sama Inem. Bagaimana modelnya dia ditanya? Mulailah ditanya, Pak. Nama? Haji Baco. Pekerjaan? Juragan kapal. Mulai ditanya. Itu kapalmu dari mana? Tidak jelas, ditumbuk. Tak lempar matanya satu, Pak. Ditumbuk dikeluar ke matanya, Pak. Itu palu-palunya malaikat, kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Bayangkan itu, Pak. Bayangkan itu palu-palunya. 1 kali di palu-palu, tak lempar 7 tahun baru sampai.
Nah bilang ini mau saya lihat ini bosku. Iya nama paling masih kein banyak bicara ini. Oh ditanya. Tidak jelas pak. Ditanya lagi mobilmu dari mana? Anu apa? Duh! Ditempelin lagi pak keluar telinganya. Berdarah-darah nih. Masuk tonji surga pak. Tapi banyak pertanyaan. Tapi bapak belur nih. Mak darah-darah mana dia pak? Bengkok nih mukanya. Patah-patah kakinya. Masuk di surga. Jalan setengah mati. Masuk dia surga, ketemu sama Inam pembantunya. Dia bilang Inam, Pak Ji, kenapa Ki? Jangan banyak bicara di situ. Kok dari baru muncul? Saya ini sudah lama di dalam. Kenapa baru muncul? Saya terlambat Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil tak tiga. Dia bilang gitu mobil banyak sekali pertanyaannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Miskin beriman jauh lebih baik daripada kaya fasik. Saya ulang. Miskin beriman jauh lebih mulia daripada kaya jabatan tinggi tapi fasik. Pilih mana pak? Miskin beriman, kaya kafir. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih kaya beriman. Paling sial sudah miskin, fasik. Sudah miskin, dah sholat. Itulah yang paling sial hidupnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Makna terpenting dari taklim kita ini. Pelihara iman. Kalau kita miskin harta. Jangan putus asa. Tapi kalau miskin iman. Itulah kemiskinan yang paling menyakitkan. Tapi demi Allah. Saya jarang melihat orang yang baik sholatnya. Rajin puasa Senin Kamis, ngajinya bagus, tidak merugikan orang, bagus akhlaknya. Jarang saya lihat ia miskin, jarang. Tidak banyak hartanya, tapi bahagia hidupnya. Berapa banyak orang pak, tidak pernah kita lihat datang masjid sholat. Jangankan 5 waktu, Jumat saja dia jarang. Datang hari Jumat tapi paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai khotbah itu langsung bangun. Aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada, kau yang tidur dong. Ya kan? Banyak begitu. Tidak pernah datang ke masjid. Tapi kok hartanya banyak? Sesungguhnya harta itu yang Allah berikan. Bukanlah nikmat tapi azab. Ini kan dunia nelayan ini toh. Ya kan? Bapak tahu kalau mepekang, mancing. Pernah mancing pak? Pernah? Bukan pernah, sering. Itu kalau bapak mancing apa di ujung kail? Apa di ujungnya kail? Apa? Umpan toh? Nah itu umpan kira-kira mau kasih senang ikan atau tidak? Hah? Mau kasih senang ikan? Tidak, pancing. Namanya dipancing kok. Andre lu tikek kok. Makan. Bah! Berarti orang yang kaya tapi tidak pernah batu agamanya, tidak pernah ingat Allah, sebenarnya dia lagi dipancing. Dikasih makan itu pancing, di dalamnya ada kain. Begitu keken makan, naik, bayangkan nasibnya itu ikan. Bah! Kepalanya langsung dipotong, direbus, dikasih garam. Coba, begitulah orang kaya yang tidak bagus imannya. Dikasih terus supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lagi kita bilang tidak ada corona. Kalau ada orang bilang tidak ada corona sini, saya bawa ke ruang isolasi. Orang yang kena corona jangan pakai masker. Maka caranya adalah pakai masker, ya. Pakai masker. Ini bagus ini masker. Tidak ada ruginya orang pakai begini. Tidak ada ruginya pak. Ya, hidung insya Allah terhindar dari debu. Insya Allah. Kalau terhindar dari debu hidung, dek nak kena influenza. Ya, nah, caranya memelihara kesehatan ini, 1,
hidup sehat, minimal istirahat 8 jam kalau tidur. Jangan begadang, makan yang bergizi. Ya, Ustaz, mana mau bergizi Ustaz? Nah kita ini tidak punya pembeli daging, tidak usah makan daging. Makan bergizi itu satu syaratnya halal. Jangan makan yang tidak halal. Ya, jaga perasaan, jangan selalu cemas, jangan suka berkelahi, jangan selalu dendam. Orang yang selalu enak perasaannya, hatinya selalu bahagia, imunnya meningkat. Kalau imunnya baik, maka biar masuk imun, biar masuk kuman, imun usir itu kuman. Imun itu daya tahan tubuh. Dan umumnya nelayan Pak, daya tahan tubuhnya kuat. Kuat dingin, kuat matahari, terendam air laut itu sumber obat. Ya, insya Allah. Nah, sudah itu jaga jarak, pakai masker, jangan pernah pegang tangan sebelum cuci tangan. Jangan pernah pegang muka sebelum cuci tangan. Insya Allah selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, demikian kita tidak buka sesi tanya jawab sebab saya harus ke bandara jam 7 dan saya harus pulang dulu mandi, prepare, persiapan dan lain-lain sebagainya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih seluruh mana, saya dengar di sini banyak orang Bugis, ya. Jaga marwah dan harga diri orang Bugis, ajak tama pakai sirik-sirik ko kampung atau we. Ya. Orang Bugis itu insya Allah kalau dia pergi merantau umumnya sukses dan dermawan. Jangkit sekek di, karena tidak ada orang suka itu orang sekek. Bahkan orang sekek sekalipun tidak suka juga itu orang sekek. Dia bilangnya kok piru mana mas sekek, padahal dia juga mas sekek. Itu jelek itu sifat sekek ya. Nah, ciri-cirinya orang dermawan itu di satu negeri, kalau masjidnya bagus, berarti orang yang ada di kampung itu dermawan. Tapi kalau masjidnya jelek, itu mas sekek mega tuh. Alhamdulillah masjid tak bagus. Tinggal ini kubahnya mau diperbaiki. Nah ini kubahnya. Ini kubah kalau tidak bagus, nah bapak mati orang yang baik rumahnya, nah cari kau nanti Tuhan. Kenapa itu? Nah sapa aku pungalan ta'ala. Iko nanti kau biarkan itu kubah masjid kau tidak beres. Nah kau yang ketawa saya serius ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sidang majelis akikah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang kita hormati Bapak keluarga Andi Rian R. Jayadi dan Ibu Ratna Dewi Rosilawati dan Bapak Muhammad Clay Tajuddin Rahim dan Ibu Lala Damayanti, dan terkhusus yang berbahagia hari ini Adinda Muhammad Gali Clay dan Andi Windy Maulia Tenri Sau. Beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, saya ceramah nasihat perkawinan. Alhamdulillah seiring waktu berjalannya COVID, dikasih tawar rezeki. Hari ini punya anak. Dan hari ini belum cukup 2 bulan dan telah melaksanakan tasyakuran. Apa itu tasyakuran? Bahasa Indonesianya syukuran. Nah, kenapa bersyukur? Karena ada orang bertahun-tahun tidak dikasih anak. Ada orang sampai 2 kali menikah karena dia mau punya anak, tidak dikasih anak. Alhamdulillah top chair tawa. Meskipun ada COVID tidak menghalangi kehadiran anak beliau. Alhamdulillah. Cuma bagaimana cara bersyukurnya? Ya, ini yang jadi masalah. Nah, bagaimana cara bersyukur? Cek. Tidak bunyi nih, Dek. Cek. Nah. Cek. Ya, bagus nih. Ya, cek. Belum. Bagus ini tadi. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, cara bersyukurnya 1. Kalau lahir anak, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dulu. Setelah itu cara bersyukurnya bersedekah. Sedekahnya kepada siapa? Kepada fakir miskin.
Nah, salah satu di antara syukur itu berakikah. Kalau orang mampu, dia potong kambing. Kalau tidak mampu, boleh ditunggu dia mampu. Misal ibu nih, dulu bapak ibu kita orang miskin. Kita tidak yakin dia bisa akikah dirinya. Akikah orang tua tak oleh anaknya. Ada yang bilang, Ustadz, katanya akikah itu kalau perempuan 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing. Dan harus 7 hari setelah lahir. Katanya tidak Islam kalau lewat 7 hari. Siapa bilang? Kalau harus 7 hari dan anaknya kembar laki-laki 2, berarti 4 kambing. Kalau dia tidak mampu, masa hanya 7 hari dikasih waktu? Tidak. Akikah boleh ditunda sampai kita mampu. Tapi karena ini kedua orang tua dan kakeknya orang mampu, tidak lama, langsung dieksekusi. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu cara bersyukurnya. Sekarang setelah itu lahir anak, dididik. Ada dijalankan kewajiban orang tua. Apa kewajiban orang tua? Artinya Clay dengan Adinda Tenrisau, saya lebih senang panggil Adinda Andi Tenrisau, berdosa kalau tidak dilakukan. Namanya kewajiban. Apa itu? 1, lahir anak kasih nama yang baik. Itu penting. Namanya anak kita ini Dennis Aiden Clay. Ya kan? Nah, mungkin orang tuanya punya makna ini. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak, mau kita undang Pak Andi Rian. Kepada yang terhormat sepupuku anu di bumi. Kepada yang terhormat sepupuku anu di Pinrang. Kepada yang sepupuku anu di Bone. Banyak anu siapa? Maka itu nama penting. Bayangkan seandainya tidak ada semua namanya orang, yang paling susah caleg. Bagaimana? Pilih saya, siapa? Anu siapa? Maka nama penting. Dari nama 1 kita bisa tahu agamanya. Muhammad Jabbar 99 pasti muslim. Tapi kalau namanya Bertus Glenius, pasti bukan Islam. Maka nama itu penting. Yang kedua, nama itu doa. Ketika namanya misalnya dia perempuan mutmainnah, semua orang panggil, mutmainnah. Apa artinya itu mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti semua orang panggil mendoakan, wahai kau jiwa yang tenang. Latif, Al-Latif, Abdul Latif, sini kau. Artinya apa? Sini kau jiwa yang tenang. Hati yang lembut. Jadi nama itu penting. Yang ketiga, dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Coba Maki, kalau ada orang namanya Andi Baso, tidak mungkin orang Jawa. Iya toh? Namanya Ambot Dalle, tidak mungkin orang Sunda. Pasti orang Bugis. Masa Ambot Dalle namanya orang Jawa? Tidak mungkin. Jadi dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Yang pertama, kasih nama yang baik. Apa kaitannya untuk akhirat? Itu nanti di akhirat kita dipanggil 1 demi 1 dari nama. Bayangkan dari Adam sampai kiamat dikumpul kita di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Dipanggillah kita 1 demi 1. Siapa dulu yang dipanggil menurut Nabi? Nama-nama Islam dulu. Meskipun neneknya dulu meninggal, kakeknya lebih dulu meninggal. Kalau tidak nama Islam, di belakang dia dipanggil. Bayangkan orang mencoblos saja, kita cuma 400 di komplek, sampai sore kita mencoblos. Bagaimana itu di Padang Mahsyar? Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia dipanggil 1 demi 1. Siapa dulu? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, itu dulu dipanggil. Rudi, Tony, Joni, Nining, Ningsi, Titi, Tuti, di belakang semua. Dipanggil juga tapi di belakang pi. Maka ini penting. Maka kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua. Setelah kasih nama yang baik, alhamdulillah diresmikan hari ini. Maka kewajiban yang kedua adalah memberi makan. Silahkan carikan makan, tapi jangan lupa syaratnya. Halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Cari nafkah, Allah tidak larang kita cari nafkah banyak-banyak. Allah tidak larang kita jadi orang kaya. Silahkan kau urus proyek, silahkan urus pekerjaanmu.
Tapi jangan lupa syaratnya cari nafkah 3. Halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Jangan banyak dulu. Banyak orang cari nafkah, banyaknya dulu, halal haramnya nomor 17. Akhirnya apa? Banyak duitnya, tapi selalu dia kasih makan uang haram anaknya. Begitu besar anaknya susah didoakan. Anaknya susah diberitahu. Lain dia bilang, lain dia laksanakan. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya barang haram. Adindaku berdua, ini fungsinya istri. Kalau datang nanti suami tak, apalagi saya dengar nanti suaminya kerja di luar negeri. Nah, begitu datang, Pak, biasanya gajinya Bapak cuma 10 juta. Kok ini menjadi 13 juta? Dari mana ini 3 jutanya? Kalau halal kasih masuk. Kalau haram saya tidak mau kasih makan darah dagingku uang haram. Itu istri yang baik. Ibu-ibu bisa kira-kira? Bisa? Kalau 3 juta bisa. Tapi kalau 35 juta? Bengkok mukanya. Sebentar tong pintu haram deh sini dulu. Ya? Nah itu ya. Itu pentingnya istri. Mengingatkan suami, karena kami ini di luar banyak godaan. Kita baik tapi datang teman kita yang menghasut. Pakai ini kesempatan buat kamu, kapan lagi? Maka istri hadir mengingatkan suaminya, bang jangan menghalalkan segala cara. Itu. Yang ketiga, kasih nama, didik. Yang kedua kasih makan. Yang ketiga adalah mendidiknya. Dari 3 kewajiban orang tua ini, orang terlalu cemas soal perut. Coba bayangkan kita semua Pak, terlalu cemas kita soal makannya anak. Apa nanti dimakan ini, apa nanti dimakan cucuku, apa nanti dimakan anakku. Demi Allah, hadirin sekalian yang hadir di sini, ada ndak yang kelaparan? Ada ndak yang anaknya kelaparan? Ada ndak yang tetangganya kelaparan? Ada ndak yang cucunya kelaparan? Tidak ada. Yang bisa membuat matinya bukan kelaparan, tapi tabrakan ada, geng motor ada, overdosis ada, tawuran ada. Tidak ada orang wafat karena kelaparan. Apalagi kita orang Bugis Makassar, engkau ya sesiri, malu kita kalau kita anak kita lapar. Tapi yang membuat kita cemas sebenarnya bukan makannya, didiknya. Ini perutnya anak kita nanti insya Allah. Kakeknya orang berada dua-dua, bapaknya sudah jelas kerjanya. Tidak usah kau cemaskan perutnya anakmu, tidak usah. Yang perlu dicemaskan cara mendidiknya anak. Coba saya kasih contoh. Ibu-ibu, tahu ndak cicak? Tahu cicak? Cecak di sini, kalau di Sulawesi cicak. Tahu cecak? Apa dia makan itu cecak? Apa? Nyamuk. Masuk akal ndak? Satu di dinding, satu terbang. Mana bisa ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Tidak bisa ketemu, tidak ada terminalnya, tidak ada bandaranya. Ya, tapi kita ingat lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak. Maka Allah telah menjamin rezekinya setiap manusia. Demi Allah agama menginformasikan, tidak keluar dari rahim ibu seorang manusia sebelum Allah telah menjamin rezekinya. Jadi tidak usah cemas, apa nanti dimakan cucuku, apalagi dimakan anakku. Allah Maha Kaya. Yang kita cemaskan cara mendidik anak. Alhamdulillah dalam buku ini ada dijelaskan cara mendidik anak. Silahkan baca psikologi mendidik anak, riset hasil jurnal cara membini anak, silahkan. Tapi keliru kalau kau tidak buka Quran. Ini dalam surah Luqman. Bermula dari surat Luqman ayat 12. Di situ Allah jelaskan menurut surah Luqman, ya bunayya la tusrik billah. Itu dulu, anakku jangan kau serikatkan Allah. Akidah dulu. Maka nanti kalau dia sudah mulai besar, sudah mulai tahu lagu, ajarkan akidah melalui lagu. Karena anak-anak suka lagu toh. Ada dulu waktu kecil lagunya, topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Ganti itu. Yang namanya topi karena kepala bundar ya pasti bundar. Ganti aja itu.
Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan di Indonesia macam-macam. Tapi Tuhan kita orang Islam Allah. Nah itu. Tidak usah kasih ajar lagu yang dulu waktu ku kecil. Pu ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax ini lagu. Tidak usah lagu-lagu begitu. Dari kecil kita ajarkan lagu-lagu yang di dalamnya ada pendidikan. Ajarkan salawat. Coba kita lihat tadi. Begitu dia dengar salawat, dia tenang hatinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Kalau kita Pak Andi Rian pasti dapat lagunya nenek kita dulu. Kalau nak ayung ki, ya be lale matin rotudang. Ada lagu-lagunya itu, dia kasih kita semangat, dia kasih kita motivasi menjadi anak yang baik. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, setelah itu berikutnya aqimis sholat, ajar dia sholat. Setelah dia ajar sholat, menurut surah Luqman, ajarkan anakmu jangan jalan di muka bumi ini dengan sombong. Akhlak. Ada orang bapaknya yang jenderal, anaknya nak perintah semua satu kantor. Ajarkan anak, nah itu sopir kerja sama bapak, bukan kerja sama kamu. Nah itu pembantu temanmu juga, untung mamamu bukan pembantu. Hargai dia seperti kau menghargai ibumu sendiri. Akhlak dari kecil. Kalau dia punya temannya, ajarkan dia bersedekah. Tuh menurut surah Luqman, ajarkan dia bersedekah. Kalau datang sepupunya, kan namanya sepupu, ada yang miskin, ada yang kaya. Tidak semua kita bersepupu kaya. Maka kalau datang sepupunya yang miskin, kasih duit. Nah, ini kasih sepupu ajarkan dia bersedekah supaya dia tahu akhlak. Yang paling penting buat anak sebenarnya akhlak. Biar dia tinggi sekolahnya, banyak gelarnya, tapi kalau tidak baik akhlaknya, bukanlah anak yang bagus. Nah, sudah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya lagi diajarkan birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa gunanya kita didik anak ini? Satu, itu anak adalah permata jiwa. Coba tadi kakeknya saya lihat, baru kasihan dia kasih pindah, menetes air matanya terharu. Saya yakin Pak Andi Rian, lihat itu statusnya, wallpapernya pasti cucu tadi situ. Hilang itu gambarnya istri, diganti oleh cucu kan, begitu cintanya. Nah kita berharap nanti anaknya ini, cucunya kasihan ini menjadi masa depan. Ibu-ibu nih yang cantik-cantik, termasuk yang muka-muka sudah sakaratil maut. Kira-kira kalau ibu meninggal siapa doakan ibu? Siapa? Suami kawin lagi. Ayo. Siapa yang doakan kita? Anak-anak. Iya. Suami. 1 bulan aja dia menangis. Coba lihat kalau ibu-ibu meninggal. Kalau bapak-bapak meninggal, suami meninggal, itu ada istri yang pingsan karena dukanya meninggal suaminya. Tapi sampai detik ini belum ada saya lihat bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Nah, siapa yang doakan kita? Siapa kira-kira? Anak. Maka biar pangkat tinggi, rumah mewah, mobil megah, kalau anak tak tidak tahu berdoa, celaka kita nanti di akhirat. Maka kita enak, kakeknya meninggal sudah, neneknya sudah meninggal di alam kubur, tapi cucunya yang meneruskan doa-doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari akikah ini adalah syukuran. Dan syukuran ini kenapa? Karena syukur anaknya lahir dengan selamat dan ibunya melahirkan dengan selamat. Saya lihat ini luar biasa. Ya, coba lihat ibu. Coba makin lihat itu ibu. Ini penting. 9 bulan kita dalam kandungan. Disimpan oleh Allah. Allah memakai salah satu namanya Allah. Tadi kita baca Asmaul Husna kan? Ada satu namanya Allah, dipakai namanya Allah untuk menyimpan janin. Namanya rahim. Ya kan? Rahim inilah kita meninggal di dalam rahim ibu kita.
selama 9 hari, 9 bulan, 10 hari. Dan begitu kita lahir, keluar anak. Masih ada itu tali connectingnya antara mulut kita, rahim ibu dengan pusar untuk makannya kita. Keluar, dia bawa itu tali rahim dan dipotong. Dipotonglah itu tali rahim, digunting, baru itulah tempat makannya anak. Maka jangan heran, ada orang suami melupakan istri. Tidak sedikit istri melupakan suaminya. Ada orang melupakan orang tuanya. Tapi demi Allah, tidak ada orang tua, apalagi seorang ibu, melupakan anaknya. Itulah sebabnya seorang ibu, dia bisa tahu anaknya yang merantau ke Malaysia, anaknya yang merantau ke Belanda, dia bisa tahu ketika anaknya sakit. Langsung ibunya bilang, telepon dulu itu anakmu, sakit barangkali itu kasihan. Itu ibu, kalau bapak dia tidak bisa. Kenapa? Karena kita pernah dalam rahim. Diharapkan nanti cucu ini, anak nanti ini menjadi kebanggaan orang tua dunia dan akhirat. Itulah sebabnya salah satu makna doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, surga dunia ada 4 menurut ahli tafsir. Makna dari selamat dunia, surganya dunia itu ada 4. 1, punya pasangan yang baik, istri yang soleha, suami yang soleh. Yang kedua, punya anak yang taat beragama. Makanya ketika lama kita tidak ketemu, begitu ketemu, apa dulu yang ditanya? Berapa mi anakmu? Tidak ada orang tanya, berapa mobilmu? Berapa tabunganmu? Tidak. Orang biasa tanya, berapa anakmu? Karena memang anak adalah buah hati. Dalam Al-Quran tadi yang dibaca oleh MC, bahwa anak itu mengambil jiwa kita. Sehingga ada anak yang membuat orang tuanya dipenjara karena memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi tidak sedikit juga orang tua terangkat derajatnya karena punya anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan yang lahir ini, yang kita akikah pada hari ini, menjadi anak kebanggaan orang tuanya, leluhur-leluhurnya, bukan cuma di dunia, tapi insya Allah di akhirat kelak. Terakhir, saya kasih ki oleh-oleh. Ini ibunya yang harus banyak baca. Doanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Caranya, kalau lagi dikasih nyusu anaknya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Usap rambutnya, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Disuap lagi, Allahumma rabbi habli minas solihin. Dikasih bangun, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ada kemanakan saya, SD. Sudah mau maghrib, masih main bola. Ayo pergi berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah dia. Begitu azan maghrib, masih main bola juga. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Kubisi telinganya jenderal. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis pak. Heran semua orang lihat saya. Jagonya tahu Pak Ustadz. Dia bisi jika manakannya dan menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisi. Tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Tetaplah doakan anak meskipun dia dihukum. Karena hidayah dan petunjuk datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk fisik dan jiwa ananda kita, Danis Aidin Clay. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.